Halo guys, hari ini kita akan membahas 3 pemain yang bisa dibeli oleh Liverpool di summer transfer window kali ini. Mereka hampir 99% dipastikan akan menjadi juara Premier League, dan Virgil van Dijk dan Arne Slot pun juga sudah mengatakan bahwa transfer window kali ini akan menjadi big transfer window atau transfer window yang besar bagi Liverpool. Karena kalau mereka berhasil membeli pemain yang bagus dan tepat, siapa tahu mereka bisa menaikkan levelnya. Karena menurut saya musim ini Liverpool itu walaupun berhasil menang Liga Inggris, mereka itu sebetulnya masih bisa menaikkan gigi lagi. Mungkin sekarang ini masih di gigi 4, tapi bisa naik ke gigi 5 kalau mereka bisa menambahkan pemain-pemain di posisi yang tepat. Jadi itu cukup mengerikan bagi lawan-lawan Liverpool musim depan. Jadi kita langsung aja masuk ke formasi Liverpool. Formasi biasa, formasi 4-3-3. Diaz, Jota, Salah, McAllister, Szoboszlai, Gravenberch, Robertson, Van Dijk, Konate, Bradley, dan Alisson. Nah, ini dengan asumsi Trent Alexander-Arnold akan pindah ke Real Madrid. Nah, kalau kita lihat dari sekilas, posisi lemahnya Liverpool itu ada di posisi back kiri. Nah, yang diisukan adalah Milos Kerkez yang mungkin bisa dibeli dengan harga 40 jutaan. Nah, mungkin kalau bukan Kerkez, menurut saya sih dengan profil yang mirip dengan Kerkez, yaitu pemain darah muda yang bisa sepanjang 90 menit maju mundur tanpa kenal lelah. Robertson kita udah tahu dia udah mulai memasuki kepala 3. Jadi ya untuk melakukan tugas ini ya udah bukan dalam kondisi primanya begitu. Jadi Kerkez ini adalah profil yang paling tepat bagi Liverpool, dan karena dengan adanya Kerkez ini berarti Liverpool memiliki 2 fullback yang cukup bagus dan rajin maju dan mundur, sangat disiplin. Kerkez itu mirip dengan Bradley, sangat disiplin. Dia bisa maju, dia bisa melakukan overlap seperti ini, memberikan support ke Luis Diaz. Karena dengan adanya Kerkez, Diaz bisa cutting inside seperti ini, McAllister yang agak membantu untuk menciptakan triangle di sayap kiri. Nah, ini juga mengartikan kalau ada Kerkez, nah mungkin Diaz bisa menjadi posisinya itu ya di samping striker Liverpool. Nah, tapi ini satu pertanyaan lagi. Apakah Diaz itu cocok di posisi seperti ini? Ya mungkin kalau di posisi center forward seperti ini mungkin yang lebih cocok adalah Cody Gakpo, karena dia itu lebih predator di dalam kotak penalti. Nah, itu juga mengartikan ada 2 fullback nih Liverpool, karena mungkin kalau ada Kerkez dan Bradley, Kerkez yang agak agresif ke depan dan Bradley yang agak sedikit mundur ke belakang. Karena sifatnya Bradley itu juga lebih disiplin daripada Trent Alexander-Arnold. Dinamikanya pasti akan berubah kalau Trent yang masih bertahan. Nah, tapi karena Bradley itu kan juga lebih disiplin mundur. Nah, jadi Kerkez yang maju, Bradley yang mundur seperti ini. Tapi sesekali juga Bradley juga bisa memberikan overlap ke Mohamed Salah. Nah, kita sering kali melihat Bradley mungkin posisi awalnya di sini, tapi ketika dia menerima bola, dia itu cukup pintar dalam melihat lubang di lini pertahanan. Dia cukup pintar mencari momen yang tepat untuk melakukan pergerakan menusuk. Karena sering kali kita melihat dia dapat bola dan dia langsung menggiring bola. Dribblingnya cukup bagus untuk membawa bola ke depan, sungguh berbahaya dan cukup rajin untuk membantu serangannya Mohamed Salah dari sayap kanan. Jadi dengan adanya Kerkez dan Bradley ini sebetulnya cukup tajam sih posisinya Liverpool dari sayap. Cuma masalahnya Bradley mungkin ya masalah cedera. Jadi ini cukup exciting ya bagi Liverpool untuk memiliki Kerkez dan Bradley. Nah, itu kita sudah bicarakan Kerkez, dan apa yang kita harus bicarakan adalah satu posisi selanjutnya, yaitu adalah posisi central striker. Sekarang ini posisinya adalah Jota yang mengisi atau Darwin Núñez. Jota sering cedera dan mengalami sedikit penurunan di akhir-akhir musim ini. Darwin Núñez banyak orang yang expect dia bakal keluar di Depak. Nah, jadi Liverpool itu membutuhkan satu striker baru lagi. Nah, isunya bisa saja Alexander Isak, tapi ini mungkin kurang realistis karena harganya bisa mencapai 150 juta
FSG belum tentu bisa mengeluarkan dana sebesar itu. Dan juga Newcastle katanya juga cukup optimis nih masuk ke UCL. Nah ini bakal menjadi insentif besar bagi Isak untuk bertahan di Newcastle. Jadi mungkin yang lebih realistis targetnya itu yang diisukan satu lagi pemain adalah Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Nah, kenapa Ekitike? Karena profilnya itu cukup mirip dengan Isak. Mungkin memang masih belum levelnya Isak, tapi Ekitike ini dia itu bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Slot, yaitu adalah satu striker tapi yang nggak cuma bisa menahan posisi sebagai striker, tapi dia juga bisa menjemput bola dan juga bisa melebar. Nah, karena kalau Ekitike bisa mundur ke posisi central midfield, nah pergerakan Liverpool ini bisa lebih mengacau balaukan. McAllister bisa mendapatkan opsi untuk maju ke depan, Szoboszlai juga bisa menjadi second striker seperti ini, dan Cody Gakpo dan Salah bisa menjadi inside forward juga ketika Bradley dan Kerkez melakukan overlap. Nah ini kita bisa lihat dengan formasi seperti ini Liverpool menjadi sangat dominan di area kotak penalti lawan. Nah juga dengan pergerakannya Ekitike yang mungkin lebih versatile daripada Jota dan Darwin Núñez, Ekitike bisa melebar seperti ini. Nah ini juga bisa memberikan pergerakan yang lebih dinamika lagi. Gakpo bisa menjadi second striker di sampingnya Salah seperti ini. Szoboszlai juga bisa memberikan pergerakan, Kerkez bisa memberikan underlap. Nah itu juga pergerakan Ekitike itu bisa menambahkan dinamikanya Liverpool. Jadi itu adalah kenapa Ekitike itu mungkin bisa berguna di Liverpool. Karena bentar saya benerin dulu posisinya dulu. Nah, karena ketika Ekitike ini juga mungkin perannya lebih ke tengah ya. Ketika dia di tengah seperti ini, nah dia itu juga memiliki postur badan yang tinggi dan besar. Jadi dia bisa menahan bola di posisi attacking midfielder atau nomor 10 seperti ini. Ketika dia terima bola, dia bisa muter dan dia bisa memberikan bola terobosan ke Gakpo atau Salah, opsinya lebih besar begitu. Jadi yang dicari oleh Slot mungkin bukan Ekitike, tapi mungkin dengan profil pemain yang sebetulnya bisa jadi striker tapi juga bisa jadi nomor 10. Nah yang diisukan di berita-berita sekarang ini adalah Ekitike bisa saja dihargai seharga 80 jutaan. Menurut saya sih ini agak kemahalan dan membawa dirinya itu ke ranah nggak realistis. Apalagi dia datang dari Bundesliga, masih belum terbukti di liga teratas, karena memang levelnya dari Bundesliga ke Premier League itu cukup jauh. Defender Premier League lebih pintar, lebih cerdik, lebih skillful, dan juga permainannya lebih keras. Apakah Ekitike ini bisa menyamai level Premier League? Nah itu pertanyaan yang belum bisa dijawab dan harus dijawab oleh Ekitike. Tapi setidaknya kita tahu nih apa yang dicari mungkin kira-kira oleh Arne Slot dari striker barunya ini. Nah ada satu pemain lagi nih yang diisukan bakal digait oleh Liverpool, dan ini cukup menarik. Bentar saya benerin dulu posisinya masing-masing. Kita balik dulu ke posisi awal, Bradley ke kanan. Nah kita ambil dulu posisinya Kerkez ya, yaitu adalah pemain dari Spanyol, timnas Spanyol, Dean Howson. Nah ini pemain yang berusia 20 tahun dan ada release clause harganya 50 juta, dan mungkin bisa digait oleh Liverpool nih, karena tujuan utamanya Liverpool membeli Howson adalah succession planning dari Virgil van Dijk. Karena Virgil van Dijk dia itu nggak bakal bermain selamanya, dia pastinya akan pensiun atau hengkang. Nah ketika itu terjadi, Liverpool sudah ada backingannya, yaitu Dean Howson, pemain yang lebih muda yang bisa bermain untuk Liverpool selama 10 tahun ke depan. 50 juta mungkin agak tergolong besar, tapi kalau kita mengingat ini untuk jangkau waktu yang lebih panjang, Howson itu pemain yang sebetulnya nggak mahal-mahal banget dengan harga 50 juta ini.
Nah, apa yang terjadi dengan Dinhausen? Nah, mungkin dia itu bisa menjadi pelapisnya Van Dijk dan juga Konate. Dia bisa bermain bersama Van Dijk atau dia bisa bermain dengan Konate sesuai dengan masalah cedera Liverpool. Nah, tapi kalau ketiga pemain ini fit, nah formasinya Liverpool menurut saya bisa berubah. Karena bisa saja Liverpool membentuk formasi situational back three atau Dinhausen, Van Dijk, Konate, Bradley yang menjadi inverted fullback. Nah, dengan formasi seperti ini, kita harus mengingat Dinhausen itu dia itu bisa menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya. Kedua-duanya itu sama bagusnya. Jadi dia posisinya itu cukup fleksibel. Menurut saya dia bisa bermain sebagai left back. Nah, dengan 3 back seperti ini, dia itu juga memiliki passing range yang sangat progresif sekali. Dari posisi seperti ini, dia bisa driving forward sedikit dan melontarkan bola-bola panjang antara ke Mohamed Salah di sayap kanan atau ke Gakpo. Atau dia bisa memberikan line breaking pass atau progressive pass ke McAllister dan Szoboszlai. Nah, line breaking pass ini sangat penting bagi tim-tim modern saat ini. Karena dengan line breaking pass seperti ini, McAllister dan Szoboszlai bisa langsung muter dan langsung bisa menjalankan serangan. Begitu. Itulah kenapa Dinhausen ini sangat diminati oleh Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal. Tim-tim ternama semuanya pada mengincar Dinhausen karena dia itu nggak cukup bagus dalam soal defending, ya, tackle, intersepsi, tapi dia juga kalau mau bermain di tim modern, dia itu juga harus mengutamakan line breaking pass, dan Dinhausen ini memiliki kualitas tersebut. Nah, balik lagi nih ke secara taktik situational back three ini, dan ini akan membentuk menurut saya Bradley bisa menjadi inverted fullback. Nah, bisa kelihatan kan dengan situational back three seperti ini, passing angle build up ya Liverpool itu semakin terbuka. Hausen bisa ke Gravenberch, Van Dijk bisa ke Gravenberch dan Bradley, Konate bisa ke Bradley. Passing angle-nya lebih terbuka, jadi ini bisa membuat lebih banyak pertanyaan lagi bagi tim lawan yang ingin melakukan pressing. Pressing siapa nih? Hausen, Van Dijk, Konate, atau Gravenberch dan Bradley. Nah, kalau mereka pressing dan passing angle-nya terbuka, nah ini lebih mudah bagi Liverpool untuk bypass pressing tinggi ini. Dan ini juga sangat berbahaya bagi sangat berbahaya bagi tim lawan ya untuk menghadapi counter attack-nya Liverpool. Atau yang bisa terjadi adalah Bradley dia yang menjadi back three, Hausen yang akan menjadi CDM di samping Gravenberch membentuk box midfield seperti ini. Karena kita sering lihat Van Dijk, Hausen itu memiliki kualitas yang menurut saya nggak bisa dikekangi di posisi center back aja. Ketika dia memiliki naluri yang cukup cerdik, dia itu bisa saja terdorong untuk masuk ke lini midfield. Karena menurut saya dia memiliki teknik yang cukup tinggi untuk bisa bermain di posisi CDM ini dengan binaan yang bagus. Begitu. Dan ketika dia menerima bola di CDM, dia bisa saja driving forward ke luar kotak penalti seperti ini. Karena kita juga pernah melihat 1-2 kali dia menempati posisi di luar kotak penalti dan mencetak gol dari jarak jauh. Jadi itulah 3 pemain yang bisa memperbaiki Liverpool musim depan. Kasih komen di bawah, menurut kalian apakah 3 pemain ini bisa memperbaiki Liverpool, atau kalian mungkin ada ide-ide lain siapa pemain yang bisa memperbaiki Liverpool. Kasih aja komen di bawah.